Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan ibu ya. Nah sekarang sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, semangat semua ya hari ini. Nah, Ibu akan cek kehadirannya terlebih dahulu. Apakah teman-teman kalian hadir semua atau ada yang izin? Masuk semua ya? Ya, baik. Nah, siapa tadi malam yang sudah belajar? Ayo yang sudah belajar pasti tahu kita hari ini mau belajar tentang apa. Iya, benar, pinter. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dapat diandalkan. Ya, jadi kita akan belajar tentang sifat dapat diandalkan. Nah, jadi apa sih dapat diandalkan itu? Nah, jadi dapat diandalkan itu berasal dari kata andal, yang mana menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia itu berarti dapat dipercaya. Nah, siapa yang tahu gimana caranya untuk menjadi orang yang dapat diandalkan atau orang yang dapat dipercaya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, coba Andi, apa? Ya, benar, pintar sekali ya. Jadi, agar menjadi orang yang dapat diandalkan atau dapat dipercaya, yang pertama-tama kita harus bersikap jujur. Nah, jadi kita tidak boleh bohong, kita harus jujur kepada semua orang. Nah, apalagi kepada orang tua sama guru ya, jadi tidak boleh bohong. Nah, dari jujur tersebut, maka orang lain dapat mempercayai kita bahwa kita itu tidak akan melakukan kecurangan seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Ya, yang selanjutnya ada memulai dan menyelesaikan. Nah, maksudnya apa? Misalnya, jika kalian diberikan tugas oleh guru kalian, maka kalian dengan segera menyelesaikannya. Atau ketika orang tua kalian memberikan pekerjaan rumah misalnya, nah kalian itu juga harus dengan segera menyelesaikannya. Nah, dengan itu orang tua kita atau guru kita itu akan percaya pada kita bahwa kita itu bertanggung jawab. Nah, ya, jadi poin kedua ini juga bisa diartikan dengan bertanggung jawab. Jika kita dikasih tugas atau pekerjaan rumah, kita akan menyelesaikannya dengan baik dan juga dengan segera. Nah, sudah setelah jujur, tanggung jawab. Yang ketiga harus dengan tulus. Ya, kenapa harus tulus? Nah, karena sikap tulus, sifat tulus itu kita tidak boleh pamrih. Mengerjakan sesuatu harus tanpa pamrih. Apa sih tanpa pamrih itu anak-anak? Ada yang tahu? Ya, jadi kita tidak boleh melakukan sesuatu dengan mengharap imbalan. Misal, kita diberi pekerjaan rumah. Nah, tapi kita nggak mau kalau tidak diberi imbalan atau sesuatu. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus mengerjakan sesuatu itu tanpa pamrih. Ya, tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap pujian. Jadi kita tulus dari hati. Nah, selanjutnya memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, jadi kalian itu
tidak boleh semena-mena pada teman kalian. Kalian harus senantiasa bersikap baik, harus selalu bersikap baik pada teman kalian. Tidak hanya teman, harus juga pada orang lain, entah itu yang kalian kenal atau tidak. Kita tidak boleh berbuat jahat. Selanjutnya ada membantu teman jika teman tersebut mendapat kesulitan. Nah, ya jika kita melihat seseorang mendapat kesulitan, entah itu di tengah jalan, di dalam kelas, ataupun di rumah, atau di mana saja ketika kita berada, kita harus senantiasa menolongnya, kita harus membantunya selama kita bisa ya. Jangan malah ada yang butuh bantuan, kalian malah pergi, gitu nggak boleh ya. Ya, pintar. Selanjutnya, mengakui kesalahan bila melakukannya. Nah, jadi kalau kalian melakukan kesalahan, kalian tidak boleh takut ataupun lari malah menuduh teman kalian. Itu tidak boleh. Jadi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita harus mengakuinya, entah sebesar atau sekecil apapun kesalahan tersebut, bukan malah melimpahkan kesalahan kita kepada teman kita atau kepada orang lain. Seperti itu ya anak-anak. Paham? Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang Ibu akan menceritakan sebuah kisah dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, di mana sahabat tersebut juga sangat diandalkan oleh Rasulullah pada zamannya. Ya. Nah, namanya itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, Abu Ubaidah ini termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awalun. Apa as-sabiqunal awalun, anak-anak? Iya, orang-orang pertama yang masuk Islam. Pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi setelah Abu Ubaidah ini masuk Islam, beliau ini benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ikut turun tangan langsung mengikuti perang, dari perang satu ke perang yang lain. Jadi beliau ini selalu ikut andil dalam peperangan. Nah, ketika itu dalam sebuah perang Rasulullah itu terluka. Nah, tetapi Abu Ubaidah di sini segera datang kepada Rasulullah untuk membantu Rasulullah. Nah, dari sifat Ubaidah tersebut, di mana seorang Abu Ubaidah ini jujur juga amanah dan membantu kepada Rasulullah, dan dia itu membantunya tanpa pamrih, dia tulus. Nah, dari sejak itu Rasulullah itu mengandalkan Abu Ubaidah untuk menjadi kapten dalam perang dalam perang Khobat. Nah, jadi dari ketulusan Abu Ubaidah tadi, dari kejujurannya, dari amanahnya, sampai-sampai Rasulullah SAW ini mengandalkan beliau, mempercayai beliau untuk memimpin, menjadi jenderal atau menjadi komandan dalam perang Khobat. Dan juga Abu Ubaidah ini dipercayai, diutus untuk pergi ke Yaman untuk mengajarkan Al-Quran dan Sunnah di sana. Nah, dari kisah di sini sudah dapat kita ketahui ya, dan juga kita dapat ambil hikmahnya bahwa orang-orang yang jujur, bertanggung jawab, orang-orang yang tulus, senantiasa membantu teman, itu akan menjadi orang yang dipercaya atau dapat diandalkan oleh orang lain. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan jika mau bertanya. Yang mana bagian yang tidak paham? Ya, Andi gimana? Oke, kalau teman kita, pertanyaannya, kalau teman kita berbuat jahat, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu ya. Nah, jika ada salah satu teman kita yang berbuat jahat pada kita, kita itu tidak boleh membalas dengan kejahatan. Nah, tapi harus dibalas dengan kebaikan. Walaupun mereka jahat sama kita, kita tidak boleh jahat balik sama mereka. Kita harus tetap bersikap baik walaupun dia sudah jahat pada kita.
Nah, yang lain bagaimana? Andi sudah paham? Paham. Baik, kalau sudah paham, kalian pesan ibu, kalian harus menjadi orang yang dapat diandalkan. Harus senantiasa jujur, bertanggung jawab, dan juga harus melakukan sesuatu dengan tulus, bukan karena terpaksa ya. Nah, jika sudah paham, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.